Semangat pagi, Bapak dan Ibu yang terkasih. Saya berharap semua dalam keadaan baik. Sebelum kita mengawali hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan dahului dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Dan kalau sampai hari ini, kami ada sebagaimana kami ada, terima kasih ini karena kemurahan. Pimpin kami, sertai kami, bahkan ajari kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau, supaya hidup kami dibuat beruntung karena berkenan di hadapan Allah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kali ini adalah mengembangkan karunia Roh Kudus. Kemarin kita sudah mendengarkan renungan yang juga berbicara tentang karunia, tentang Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang benar bahwa karunia roh diberikan oleh Roh Kudus itu menurut kehendaknya. Itu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa Bapak, Ibu, Saudara saya hanya bersikap pasif. Ya sudahlah, dikasih syukur, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara saya sebagai umat ketebusannya, sebagai orang-orang yang dicintainya, harus dengan sungguh-sungguh berusaha memperoleh karunia itu. Kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat ketiga. Nah, caranya dengan gimana? Cara memperoleh karunia itu adalah, yang pertama adalah dengan memintanya kepada Tuhan. Meminta kepada Allah. Dan yang kedua, kita harus mengobarkan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena dengan sikap kita berdoa, kita setia dan bertanggung jawab dengan cara mengobarkan karunia yang sudah ada, Tuhan sebagai Bapa kita akan melihat. Dan kalau kita setia dalam hal yang kecil yang Tuhan taruh dalam diri kita, maka Dia akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Saudara yang terkasih, ada 6 hal yang kita akan bicarakan pada saat ini. Yang pertama, apakah yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lakukan agar kita memperoleh karunia menafsirkan bahasa roh atau karunia-karunia yang lainnya? Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 13, jawabannya jelas. Berdoa. Dan kita tahu selama ini bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk mengetuk pintu, meminta, dan mencarinya. Demikian juga dengan karunia. Yang kedua, bagaimanakah sikap kita yang seharusnya terhadap karunia Allah yang sudah ada pada kita? Sikap kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 adalah jangan lupa kita untuk mempergunakannya. Jangan lupa untuk kita mengembangkan karunia, mengobarkan karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mengapa? Ini sebagai sebuah contoh saja. Kita punya tangan dengan kekuatan tertentu. Kalau tangan ini kita gunakan untuk berlatih, maka tangan ini akan memiliki kekuatan. Tetapi kalau tangan ini kita tidak pernah pergunakan, jarang kita pakai, nggak ada exercise, maka tangan ini akan menjadi hipotropi. Ya, jadi lemah, tidak ada gunanya. Demikian juga ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki karunia, gunakan, kobarkan. Ya, jangan sampai karunia itu kemudian melemah dan melenyap dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, karunia Roh Kudus diberikan oleh Tuhan itu bukan untuk kepentingan seseorang karena egonya. Tetapi karunia yang Tuhan berikan kepada manusia adalah untuk kepentingan bersama. Maksud saya adalah karunia itu mestinya untuk digunakan dengan kasih. Karunia itu
tidak untuk kesombongan diri. Weh, gua bisa berbahasa roh. Weh, gua bisa menerjemahkan. Bukan itu. Dan karunia roh itu semestinya digunakan dengan sopan dan teratur. Itu sebabnya ketika ada doa dan orang kepenuhan bahasa roh, lalu bapak, ibu, gembala, wakil gembala menghentikan, maka roh itu akan yang teratur dan sopan itu, dia akan menjadi tenang. Dan berikutnya, karunia yang Tuhan berikan pada umatnya adalah sesuatu yang digunakan untuk membangun jemaat. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, manusia boleh memiliki karunia karena dia meminta. Kemudian dia mengembangkannya dengan luar biasa. Tetapi di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 diingatkan kepada kita semua. Walaupun kita, Bapak Ibu Saudara saya, memiliki segala-galanya, memiliki karunia. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka hal itu tidak berguna. Yang keempat, karunia yang Tuhan berikan pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya semestinya digunakan, diterapkan dengan kasih dan bukan untuk kesombongan. Barangkali ada orang yang dikasih karunia untuk memberikan kesembuhan, tetapi hati-hati, yang memberikan kesembuhan adalah Allah, bukan diri kita atau diri orang yang diberi karunia. Jangan sombong. Karena apa? Karena ketika kesombongan itu ada, maka tempat untuk Allah berdiam dalam diri kita jomplang, tidak ada lagi. Yang ada adalah ego dan saya dan saya dan saya. Maka karunia itu bisa dicabut dalam diri kita, dalam diri umat Tuhan. Yang kelima, bagaimana segala sesuatunya harus berlangsung di dalam kita menerapkan karunia-karunia roh itu. Saudara sekalian, karunia yang Tuhan berikan pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah karunia yang bukan untuk kasar, keras, kacau, suka-suka kita, bukan. Memang Tuhan memberikan karunia pada kita, pada Bapak Ibu Saudara saya, tetapi kita menggunakannya dengan sopan dan teratur. Hati-hati kalau ada orang mengatakan, oh saya mendapatkan perintah perkataan Tuhan bahwa kamu ini harus begini, bahwa kamu ini tidak benar, bahwa kamu ini karunia dari roh yang diberikan kepada umatnya akan dengan sangat sopan dan teratur. Walaupun itu adalah karunia untuk menegur seseorang. Dan yang keenam, kalau gitu, apa sebenarnya tujuan dari, atau apa sebetulnya tujuan dari penggunaan karunia-karunia roh itu? Seperti itu saya katakan, bahwa karunia-karunia itu, ketika kita minta harus kita gunakan secara bertanggung jawab, dan tidak digunakan untuk kepentingan diri pribadi, maka sesungguhnya kegunaan atau tujuan penggunaan karunia-karunia dari roh itu adalah untuk membangun jemaat. Itu yang sangat penting. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, dari keenam hal ini, ada beberapa renungan yang semestinya menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah, sejauh yang kita ketahui, karunia roh apa yang ada dalam diri kita dan kita kembangkan. Kalau itu karunia untuk berbahasa roh, gunakan untuk membangun. Kalau itu karunia untuk berkata-kata, gunakan juga karunia itu untuk membuat orang menjadi dibangunkan. Renungan yang kedua, sudahkah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya meminta kepada Tuhan agar Dia memberikan karunia roh itu kepada kita? Kalau belum, mari kita berdoa, mari kita meminta. Kalau sudah, kobarkan karunia yang Tuhan sudah berikan. Renungan yang ketiga, kalau oleh karunia pengetahuan, kita mengetahui adanya dosa yang tersembunyi dalam diri orang, maka kita harus menegur dengan cara bagaimana? Tadi saya sampaikan bahwa sopan dan teratur. Menegur itu di depan umum atau secara pribadi. Tuhan sudah memberikan panduannya. Kalau menegur, panggil, sampaikan empat mata, sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang sopan. Empat mata bukan berarti
Asal kita bertemu berdua, pria dengan pria, wanita dengan wanita, untuk menjaga hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Mengapa? Karena penggunaan karunia roh harus dengan kasih dan sopan. Maka dalam melakukan peneguran, kalau kita harus menegur orang, ya, kita lakukan secara pribadi agar tidak mempermalukan orang yang bersangkutan dan juga untuk menghindarkan diri kita dari kesombongan rohani. Yang keempat, perenungannya adalah bagaimana perasaan Anda sewaktu pertama mendengar orang berbahasa roh. Seperti apa? Kalau saya pertama kali dulu kaget, kok ada seperti ini? Makanya berdoa, pingin tahu. Membaca Alkitab, pingin tahu. Nah, kalau sekarang di gereja kita ada humble, yang di sana kita bisa berdiskusi, bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan atau memimpin kita. Nah, saudara dalam Tuhan, PR pada saat ini adalah hafalkan ayat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Yang bunyinya 1 Korintus 14 ayat 12, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Ajari kami Tuhan untuk selalu melekat dan terhubung dengan Engkau. Memohon karunia-karunia dari Allah untuk membangun jemaat. Tetapi ketika Allah sudah memberikan karunia itu dalam diri kami, mampukan kami untuk menyadari, lalu kami mempergunakannya untuk membangun saudara-saudara sekitar kami dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk kesombongan kami, bukan untuk ego kami. Supaya ujungnya adalah jemaat dibangun, diri kami ini dibangun, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat berkarya. Tetap melekat dengan Tuhan dan memohon penyertaan dan kepenuhannya. Tuhan Yesus memberkati.